Halo guys, balik lagi di Just Purple ID dan kali ini waktunya kita bakal bahas Indonesia melawan Taiwan dengan skor 1-0 kemenangan buat Taiwan dan Taiwan sendiri mendapat 3 poin sejajar dengan Korea Utara dan Indonesia sekarang. Kemarin Indonesia sempat menang lawan Kyrgyzstan kan dengan skor 2-0 dan kali ini Taiwan setelah bertanding dengan timnas U23 sebelumnya kan yang 9-0, rasa-rasanya juga mereka udah banyak belajar juga dan kali ini mereka benar-benar main parkir bis dan Indonesia itu benar-benar kayak cukup kesulitan untuk ngebongkar pertahanan dari Taiwan. Dan di babak pertama sendiri juga sebenarnya Indonesia ini udah banyak nguasain bola. Tapi yang jadi masalah di sini adalah Indonesia ini kurang cepat dalam sirkulasi bolanya gitu, terutama di area lawan. Sehingga yang harusnya mungkin bisa ditembusin gitu pertahanan dari Taiwan, kali ini tuh nggak bisa. Yang harusnya kita bisa nembusin pertahanan Taiwan, terutama di area tengah, itu pada akhirnya banyak peluang-peluang yang tidak berhasil gitu kan. Dan cenderung tendangan dari tengah inilah yang dilakukan. Oke sih banyak tendangan yang dilakukan, tapi yang jadi masalah adalah tendangan ini tuh yang akuratnya terutama itu cenderung mengarah ke kiper guys. Dan beberapa tendangan yang dari sayap juga ada yang melempeng kemana-mana gitu kan, dan sehingga ya Etienne bisa dibilang kurang efektif lah. Dan babak pertama Taiwan ini berhasil menahan gempuran-gempuran serangan dari Indonesia. Nah, kalau kita ngelihat komposisi dari Indonesia juga belakangan juga gue baru ngelihat setelah gue juga nonton beberapa channel, contohnya ya kayak DPI juga tadi ngadain live kan, dia bilang kalau memang Indonesia ini timnasnya yang dibawa ke Asian Games ini itu benar-benar dadakan, bahkan jauh lebih dadakan daripada waktu kita ngadain SEA Games. Sehingga ya pemain-pemain yang dibawa ini ya benar-benar kayak ya bukan benar-benar yang tim utamanya, tapi ya banyak makanya nama-nama baru yang kita lihat di sini gitu. Dan hasilnya juga ketika lawan Kyrgyzstan juga sebenarnya itu udah bagus banget ketika di awal kita bisa menang gitu kan. Hanya saja memang di pertandingan kali ini lawan kita ini bukan lawan yang baru gitu. Kita udah pernah ngadepin sebelumnya dan mereka udah ngadepin sebelumnya. Dan banyak pemain juga terutama kayak pemain-pemain di area tengah ataupun area depan yang secara kreativitas ini tuh nggak begitu menongolkan gitu kan ketika dibutuhkan untuk mempenetrasi atau nembusin pertahanan dari Taiwan. Justru Taiwan tuh di babak kedua dia berhasil cetak gol duluan gitu kan. Pemain Taiwan ini memanfaatkan counter yang ada gitu. Bahkan di menit 47 ini tuh benar-benar kayak jadi shock terapi untuk para pemain Indonesia gitu. Sehingga pemain Taiwan sendiri juga lebih nyantai ketika mereka harus lebih fokus bertahan, dan ini dilakukan sama pemain Taiwan di mana mereka tuh lebih full bertahan, sekali-sekali counter, dan memang counter-counternya juga setelah itu banyak yang nggak efektif. Tapi pada akhirnya ya baik lagi defense-nya mereka lebih fokus, jadinya lebih enak untuk mereka tuh bertahan. Dan di satu sisi juga Indonesia juga beberapa kali juga kebingungan. Dan satu catatan lagi sih, terutama yang di area sayap, khususnya area sayap kiri, itu masih terlalu banyak nahan bola gitu, sehingga banyak peluang-peluang yang harusnya bisa didapatkan itu tuh cenderung hilang ataupun juga kayak udah keburu ketutup duluan karena terlalu lama ditahan-tahan bolanya. Dan padahal ada beberapa momen juga yang di tengah itu tuh sebenarnya kosong bisa dipakai buat shooting. Nah sayangnya ini kurang bisa dimanfaatkan kan. Tapi at the end ya kita juga mesti ngelihat juga di mana ini adalah tim yang baru banget dibentuk dan juga banyak pemain-pemain yang benar-benar kayak masih sangat hijau lah ibaratnya, masih benar-benar baru diambil dari oven lah ibaratnya. Sehingga mereka juga masih harus benar-benar beradaptasi juga dengan permainan ala Indra Syafri gitu kan. Dan skor 0-1 ini juga sekaligus juga membuat kita juga wajib menang ketika kita menghadapi Korea. Dan Taiwan sendiri ketika udah gol 1-0 di menit-menit akhir itu udah benar-benar kayak cenderung ngulur-ngulur waktu juga gitu sebisa mungkin supaya Indonesia ini ya banyak habisan waktu. Dan memang dan pada akhirnya ada satu kartu merah yang dikeluarin buat timnas Indonesia, tapi ya itu dia nggak cukup untuk membuat Indonesia ini seenggaknya seri ataupun menang. Bahkan di menit-menit akhir itu cenderung bermain karena panik sih, kelihatan jam terbang. Baik lagi
cenderung banyak main crossing ataupun bola panjang dari belakang build up, nggak sabar gitu, cenderung langsung langsung ke arah kotak penalti dari Taiwan, dia bola atas, bola panjang. Padahal kita ngelihat juga kayak Robbie Darwish juga udah ngelakuin long throw kayak gitu kan, nggak mempan karena memang secara fisik kita kalah gitu kan. Nah inilah yang pada akhirnya menjadi pelajaran juga bagi timnas Indonesia, khususnya nanti ketika kita bakal lawan Korea Utara, karena Korea Utara itu bisa ngalahin Taiwan dengan skor 2-0. So itu aja dari gua, thank you for watching. Dan kalau pendapat kalian nih, apa ekspektasi kalian dengan timnas U24 yang ditaruh buat Asian Games saat ini? Yuk komen di bawah. Jangan lupa juga buat like dan subscribe supaya channel ini bisa semakin berkembang dan juga bisa menghadirkan video-video yang semakin mantap ke depannya. So itu aja, thank you for watching dan God bless, stay safe, stay healthy dan juga sehat selalu dimanapun kalian berada. Ciao, bye.